Oke, selamat malam Kak, kita lanjutin lagi alur cerita Stellar Transformation yuk gaskan menjejakkan kaki di Gunung Qingsu. Haha, Zhong Jue, aku akhirnya mengerti apa yang mereka maksud dengan berpikiran hebat sama. Fang Tian sepertinya cukup senang. Pahlawan sepertinya Anda cukup sederhana. Zhong Jue tertawa samar. Berdasarkan kata-kata Anda, sepertinya tujuan Dragon Clan Anda juga istana surgawi Gunung Qingsu. Fang Tian dengan angguk mengangguk dan berkata, benar, klan naga saya belum mengambil tindakan, bukan karena takut Xiu Zenist benua Tenglong. Pada kenyataannya, Wu Kongsue dan pendeta Ming Liang tidak layak untuk perhatian saya. Alasan sebenarnya adalah bahwa, memiliki satu diagram Heaven Sundering diagram, bagi kami itu sudah cukup. Karena itu sudah cukup, lalu mengapa klan naga Anda ingin berurusan dengan istana surgawi Gunung Qingsu, tanya Zhong Jue sebagai tanggapan. Kedua belah pihak menghela nafas berat, setelah Fang Tian bergumam pada dirinya sendiri untuk beberapa saat, dia berkata, Zhong Jue, seberapa tinggi menurutmu peluang bagi seorang Divine Beast superior untuk muncul di alam mortal? Zhong Jue ragu-ragu dan merenung sejenak sebelum berkata, sangat rendah, kadang-kadang bahkan dalam puluhan ribu tahun bahkan orang mungkin tidak. Mengapa Anda bertanya ini? Fang Tian melanjutkan dan berkata, bahkan di klan naga dari alam iblis, naga emas bercakar 5 adalah individu yang langka dan menakutkan. Untuk binatang surgawi superior muncul di alam mortal adalah kejadian yang cukup langka. Binatang kesulitan surgawi tertinggi ke-12 jauh lebih unggul daripada pakar kesengsaraan biasa ke-12 dalam hal kekuasaan. Juga, karena alasan inilah di alam fana hanya ada kita berdua yang mampu menembus formasi ilusi pembangunan 10. 10 formasi ilusi pembangunan terlalu kuat, selain diriku, bahkan Divine Beast kelas 12 yang kesusahan tidak bisa berharap untuk bisa menerobos masuk. Setelah kami berdua naik, tidak akan ada yang mampu menghancurkan formasi ilusi pembangunan 10. Wajah Fang Tian berubah serius. Setelah waktu itu tiba, kuil Qingsu masih akan dapat menggunakan 10 formasi ilusi pembangunan sebagai senjata, maka mereka akan memiliki kemampuan untuk memprovokasi siapapun yang mereka inginkan. Jadi, saya pasti tidak akan membiarkan situasi yang tidak adil muncul. Fang Tian memikirkan hal ini demi masa depan Dragon Clan. Karena klan naga memiliki Fang Tian, tidak perlu khawatir tentang formasi ilusi pembangunan 10. Tidak adil, Zhong Jue menyeringai dan berkata, itu tidak adil, Fang Tian, biarkan aku bertanya sesuatu padamu. Formasi Stellar Tower itu. Formasi Stellar Surgawi besar bahkan lebih kuat daripada formasi ilusi pembangunan 10, apa yang akan Anda lakukan tentang itu? Stellar Tower, wajah Fang Tian berubah kaku. Melihat ekspresi Zhong Jue, Fang Tian dapat menebak bahwa Zhong Jue harus memiliki semacam koneksi ke Stellar Tower. Aku juga sudah mendengar tentang formasi defensif Menara Stellar. Formasi itu adalah salah satu yang sangat banyak ahli coba untuk menghancurkan, tetapi akhirnya berakhir dengan kegagalan. Bahkan jika saya ingin mencoba dan menghancurkannya, saya juga tidak memiliki kemampuan untuk itu. Keinginan ada di sana, tetapi kekuatannya tidak. Kata Fang Tian tak berdaya. Kalau begitu bagus. Zhong Ju berkata dengan mendengus dingin, Fang Tian, jangan salahkan aku karena tidak memperingatkanmu. Punggung Stellar Tower, Senior Lan mendukungku. Kekuatannya jauh lebih besar dari milikmu atau milikku. Jika Anda memprovokasi dia dan akhirnya mati, jangan salahkan saya. Jauh lebih besar daripada kamu dan aku. Bagaimana mungkin? Wajah Fang Tian mengungkapkan betapa sulitnya mempercayai ini. Zhong Jue tidak perlu mengatakan banyak lagi dan berkata, saya sudah memberitahu Anda situasinya, apakah Anda percaya atau tidak itu terserah Anda. Saya hanya bisa memberitahu Anda bahwa yang terbaik adalah tidak membuat marah orang-orang Stellar Tower. Dalam beberapa tahun terakhir ini, Stellar Tower telah menjadi kekuatan nomor 1 yang paling misterius. Fang Tian mengangguk tanpa mengatakan apa-apa karena dia sudah menghafal dan meletakkan apa yang dikatakan Zhong Jue jauh di dalam hatinya. Baiklah, aku akan pergi dulu, setelah 15 hari, Chaotic Astral Ocean akan menyerbu Gunung Qingsu. Saya tidak keberatan jika klan naga Anda ingin bergabung. Setelah Zhong Jue selesai mengatakan ini, ia menghilang ke udara. Fang Tian berdiri sendirian di atas karang gelap itu ketika ombak mengamuk di atasnya, jubahnya berkibar di angin. Suara berkibar bisa terdengar. Stellar Tower. Sepertinya itu bahkan lebih misterius daripada yang kupikirkan sebelumnya. 15 hari sampai serangan di Gunung Qingsu. Ya, ini hari yang baik.
Fang Tian berpikir keras lalu dia menghilang dari atas karang yang gelap suara ombak yang menabrak tidak berubah sama sekali. Salju tanpa batas menyelimuti tanah. Beberapa waktu yang lalu, para ahli top dari Iblis Longgar dan Abadi Longgar telah mengelilingi Raja Api Jahat Surgawi di sini. Hanya sekarang, medan perang itu telah berubah menjadi ladang salju. Noda darah dari pertempuran sudah terkubur di bawah selimut kepingan salju. Tanpa diduga, di atas lapangan bersalju ini, 3 pria muda tiba-tiba muncul. Di antara ketiganya, satu tampaknya hanya remaja, dan dari penampilannya, individu ini berusia 16 atau 17 tahun. 2 lainnya tampaknya berusia 21 atau 22 tahun. Mereka bertiga terlihat lambat tetapi sebenarnya sangat cepat. Dengan 2 atau 3 langkah, mereka sudah bergerak beberapa mil. Setelah itu, ketiga bersaudara naik ke udara dan terbang dengan kecepatan sedang. Kakak laki-laki, sehubungan dengan kesengsaraan surgawi 9-in-9 itu, Anda sebaiknya tidak ceroboh. Untuk burung campuran dan aku, jika kita tidak memiliki bantuan Paman Lan dan kekuatan khusus dari Black Stick dan Piercing Cloud Spear, aku percaya bahwa kita berdua akan memiliki peluang besar untuk gagal dan akan berubah menjadi setan longgar. Hou Fei berkata dengan sungguh-sungguh. Sejak mengetahui bahwa Qin Yu akan segera mengalami 9-in-9 Heavenly Tribulation, Hou Fei dan Hei Yu keduanya sering mengingatkan Qin Yu bahwa ia perlu mempersiapkan diri secara memadai. Tenang, tongkat hitam dan tombak awan menusuk dalam hal kekerasan benar-benar luar biasa, tapi aku kakak laki-lakimu. Saya juga memiliki banyak kekuatan yang saya miliki. 9-in-9 Heavenly Tribulation, bahkan jika itu menakutkan, jika ingin menjatuhkan saya memperkirakan itu tidak akan sangat mungkin. Qin Yu berkata sambil tertawa ringan. Meskipun mengatakan ini dengan intonasi yang membosankan, Qin Yu benar-benar percaya diri. Jika seseorang dengan kemampuan pemulihan luar biasa cepat tidak mampu melewati 9-in-9 Heavenly Tribulation, bagaimana mungkin orang lain dalam sejarah melewati 9-in-9 Heavenly Tribulation? Sementara pernyataan ini agak berlebihan, itu benar-benar fakta bahwa kemampuan pemulihan yang luar biasa cepat Qin Yu setara dengan menjadi abadi. Bahkan konsumsi energi terbesar pun pulih dengan cepat. Ini memungkinkan Qin Yu untuk menghadapi masing-masing dan setiap baut petir Heavenly Tribulation dengan tubuhnya dalam kondisi terbaiknya. Adik laki-laki, apakah Anda mendengar sebuah kelompok misterius menyusup ke jantung pegunungan Yinyue dan melakukan pembantaian tragis yang telah menyebabkan pegunungan Yinyue saat ini terus-menerus mengguncang, dan telah mengubah tempat itu menjadi tidak lebih dari angin kotor dan hujan darah? Suara jauh meninggalkan Qin Yu sejenak terkejut. Pegunungan Yinyue telah mulai bertarung lagi, kata Qin Yu dengan keraguan di hatinya. Menurut apa yang dia dengar dan apa yang dia pikirkan secara pribadi, Dewa Abadi dan Setan Longgar seharusnya sudah berhenti bertarung. Mengapa mereka tiba-tiba mulai bertarung lagi? Pada saat Qin Yu bahkan bisa berpikir sejenak, suara-suara yang jauh sudah memudar. Kecepatan terbang Hou Fei relatif jauh lebih cepat daripada Qin Yu. Pada saat Qin Yu mulai mempercepat dan mengejar ketinggalan, Hou Fei sudah terbang ke depan kepada orang yang memanggil. Hei, beritahu aku. Apa yang telah terjadi di dunia di pegunungan Yinyue? Hou Fei berkata beberapa saat yang lalu sebelum Qin Yu dan Hei Yu tiba di samping kedua Xiu Moas. Kedua Xiu Moas ini tidak terlalu kuat, satu tahap tengah Dongsu dan satu tahap akhir Dongsu. Dibandingkan dengan partai Qin Yu dan saudaranya saat ini, kesenjangan antara tingkat kekuatan mereka cukup besar. Xiu Moas yang memegang pedang hitam panjang dipukul dengan ketakutan saat dia melihat Hou Fei. Tekanan yang dilepaskan oleh kelompok Qin Yu terlalu banyak. Dibandingkan dengan sekte yang dia datangi, tekanan ini jauh lebih menakutkan. Xiu Moas yang ketakutan berkata, "Senior, junior ini hanya mendengar beberapa kabar angin dan kenyataan situasinya tidak diketahui. Namun, junior ini tahu bahwa Gunung Yinyue saat ini sedang bertarung, lebih jauh, jumlah kematiannya sangat-sangat tinggi." Setelah menyelesaikan apa yang harus dia katakan, Xiu Moa yang ketakutan terus menatap Hou Fei. Kekhawatiran terbesarnya adalah bahwa Hou Fei akan membunuhnya sekaligus karena aura Hou Fei tampaknya sangat brutal membunuh. "Jangan khawatir nak, aku tidak akan menurunkan diriku ke tingkat membunuhmu." Hou Fei dengan acuh tak acuh berkata dan kemudian melihat ke arah Qin Yu. "Ayo kita periksa pegunungan Yinyue." Penampilan Qin Yu saat ini telah diubah dan dia telah merilis kemampuan Northern Darkness-nya.
Setelah menjadi penguasa Stellar Tower, Qin Yu jarang pernah merilis Northern Darkness-nya. Tapi, ketika dia bertindak sebagai Raja Jahat Api Langit, Qin Yu mengeluarkan sedikit auranya. Tiga saudara berubah menjadi tiga sinar cahaya ketika mereka bergegas menuju Gunung Yin Yue. Dalam perjalanan ke Gunung Yin Yue, sementara masih sangat jauh, mereka bisa merasakan aura padat berbau darah. Cukup banyak iblis lepas telah mati. Qin Yu setelah satu sapuan area menggunakan akal sucinya merasakan jantungnya berdetak cepat. Seluruh Gunung Yin Yue diwarnai dengan darah, bagian-bagian tubuh tersebar di mana-mana. Saat itu, di langit ada dua orang dengan panik bertempur. Salah satunya adalah ahli nomor satu setan longgar Wu Kongsue. Dari bagaimana situasinya terlihat, Wu Kongsue tiba-tiba terlihat berada dalam kondisi rentan. Untuk menjadi lebih menakutkan daripada Wu Kongsue, orang tipe apa di dunia ini, seru Qin Yu. Iblis longgar terlihat seperti mereka berada dalam kondisi kerentanan penuh. Seorang lelaki kurus berperang melawan Wu Kongsue. Wu Hei bertarung dengan pria jangkung, kurus, keduanya sama-sama cocok. Selain itu, Fire Devil dan Dame Lian Yue hampir tidak menang atas dua lawan mereka. Mereka hanya menang karena dukungan dari sekutu setan longgar mereka. Setan yang longgar secara keseluruhan nyaris tidak memegang milik mereka. Seberapa cepat? Sangat cepat. Keringat dingin merembes dari dahi Wu Kongsue. Wu Kongsue tidak pernah berpikir sejenak bahwa pria yang tampaknya biasa ini yang muncul akan dapat menekannya sedemikian rupa sehingga dia bersikap defensif. Perbedaan kecepatan antara keduanya terlalu besar, kecepatan orang misterius ini jauh lebih cepat daripada Wu Kongsue. Bahkan serangannya tidak lebih lemah dari serangan Wu Kongsue. Wu Kongsue tampak sangat rentan, jika bukan karena awan berdarah iblis yang melingkupi lingkungannya, jika lawannya menemukan jalan, dia, Wu Kongsue pasti sudah terbunuh sejak lama. Suara air mata, sepotong daging terkoyak dari tubuh Wu Kongsue. Tubuhnya terkoyak. Tubuh Wu Kongsue benar-benar berlumuran darah. Tubuhnya bahkan tidak sepenuhnya utuh. Wu Kongsue dari jalan setan darah, biasanya tubuhnya akan dicelupkan ke dalam darah segar musuhnya, tetapi hari ini, dia sebenarnya dicelup dalam darahnya sendiri yang segar. Haha. Wu Kongsue, kekuatanmu tidak buruk. Untuk membunuhmu, aku harus berusaha keras. Hari ini aku dalam suasana hati yang baik jadi aku akan mengampunimu dan untuk sementara meninggalkan diagram surga sundering bersamamu di sini. Tetapi lain kali, saya akan datang lagi untuk mengambilnya. Kong Chao, Wu San, Xing Shou, ayo pergi. Mengikuti tawa keras. Keempat individu misterius itu melayang pergi. Seluruh tubuh Wu Kongsue berlumuran darah. Bahkan saat berada dalam situasi yang sulit, dia masih menatap Yu Liang yang pergi jauh. Wu Kongsue, Dame Lian Yue terbang. Bahkan Dame Lian Yue saat ini sangat terluka. Dengan suara yang menyedihkan, dia berkata, saya merasa bahwa lawan kami hanya datang hari ini untuk bermain-main dengan kami, khususnya pria yang saya lawan beberapa saat yang lalu. Jika dia benar-benar ingin membunuhku, aku memperkirakan bahwa aku benar-benar akan mati. Lawan Dame Lian Yue adalah Xing Shou. Kekuatan Xing Shou dekat kekuatan Wu Hei. Membunuh Dame Lian Yue tidak akan sulit sama sekali. Terlepas dari motif musuh, mulai hari ini, kita tidak boleh dipisahkan. Kata Wu Kongsue dengan kebencian. Semua orang mengangguk. Semua orang di tempat kejadian hari ini, masing-masing menderita kerugian besar. Jauh dari Gunung Yin Yue, Xiu Zenist yang tak terhitung jumlahnya sedang mengamati. Di tengah-tengah pengamat ini adalah Qin Yu dan dua saudaranya. Empat orang itu sangat mengerikan, seru Qin Yu dengan takjub. Pemimpin itu mampu menekan Wu Kongsue, kekuatan yang bertarung dengan Wu Hei hampir setara, dan dua orang lainnya juga dekat dengan kekuatan Wu Hei. Jauh lebih tinggi dari tingkat kekuatan Fire Devil dan Dame Lian Yue. Dalam pertarungan sampai mati di antara para ahli, bahkan dengan setan longgar yang sangat kuat mendukung mereka dari sisi mereka, hasil pertarungan masih belum jelas. Qin Yu melihat pemancar di tangannya, matanya menyala. Fei Fei, Xiao Hei, pertunjukan yang sebenarnya akan segera tiba. Ikut denganku ke Gunung Qingsu. Kata Qin Yu dengan gembira dalam suaranya. Ada apa? Hou Fei dan Hei Yu mengatakan ini dengan tak percaya. Qin Yu menyerahkan pemancar kepada mereka. Hou Fei dan Hei Yu mendengarkannya. Little Brother Qin Yu, ingin melihat bagaimana formasi ilusi 10 pengembangan kuil Qingsu hancur berantakan kemudian bergegas ke Gunung Qingsu dalam waktu 1 jam.
Jika Anda terlambat, Anda tidak akan pernah bisa melihat formasi ilusi 10 pengembangan Gunung Qingsu lagi. Ini adalah transmisi yang dikirim ke Qin Yu oleh Zhong Jue. 1 jam. Waktu yang sangat singkat. Ming San, utusan alam abadi akan turun ke alam mortal dalam beberapa hari ini, mereka bahkan mungkin tiba hari ini. Pergi, pastikan segala sesuatu di sekitar Heavenly Palace teratur, dan pergi membuat Gunung Qingsu sedikit lebih indah. Pendeta Ming Liang mendesak. Pendeta Ming San segera tersenyum dan berkata, jangan khawatir kakak senior, banyak dewa abadi sedang bekerja keras berusaha membuat Gunung Qingsu lebih indah. Saya percaya bahwa utusan Immortal Realm akan senang. Pendeta Ming Liang tersenyum dan mengangguk. Utusan kerajaan abadi, yang lebih penting, utusan Sovereign Yu yang harus menjadi tokoh penting. Jika dia bisa meninggalkan kesan yang baik abadi pada tipe ahli ini, maka jika dia naik ke alam abadi, secara alami dia akan memiliki kenaikan meteor dalam status, sedemikian rupa sehingga dia mungkin bisa membawa para tetua kuil Qingsu di alam abadi ke posisi peringkat yang lebih tinggi. Tapi selama ini, Paman Senior, sesuatu yang buruk sedang terjadi Paman Senior, puluhan ahli telah muncul di langit dan mereka terbang langsung menuju istana surgawi. Sanku langsung mentransmisikan. 10 formasi ilusi pembangunan saat ini dikelola oleh Sanku dan dia juga orang pertama yang memperhatikan kedatangan orang luar. Apa pendeta Ming Liang mengaktifkan Holy Sensei-nya, wajahnya segera, dengan keras mengubah kulitnya. Ini buruk, ada 5 praktisi kesusahan longgar yang ke-12, dan 50 orang ditambah semuanya kesusahan ke-10 atau lebih. Ini Chaotic Astral Ocean, itu pasti orang Chaotic Astral Ocean. Pendeta Ming Liang berpikir bahwa mereka tidak akan dapat bertahan bahkan untuk 1/4 jam. Di samping, bahkan pendeta Ming San takut konyol. 12 kesusahan membebaskan praktisi. 5 dari mereka 50 ditambah kesengsaraan ke-10 dan di atas praktisi yang longgar, sungguh kekuatan yang menakutkan untuk dilihat. Satu-satunya kesusahan abadi ke-12 yang longgar adalah pendeta Ming Liang sendiri. Sanku, biarkan aku mengendalikan formasi ilusi pembangunan 10, Anda pergi ke lantai 2 istana surgawi dan tinggal bersama Santong dan abadi-abadi lainnya, cepat kata pendeta Ming Liang secara langsung. Perasaan sucinya telah mendeteksi banyak ahli, namun ia secara alami tidak dapat mendeteksi monster dari mereka semua, Zhong Jue. Pendeta Ming Liang tahu, bahkan jika Zhong Jue datang, dia tidak akan bisa merasakan Zhong Jue. Karena itu, pendeta Ming Liang mencoba memahami situasi dengan lebih jelas bertanya, para ahli samudra astral yang kacau yang telah datang ke Gunung Qingsu saya, kebetulan apakah Zhong Jue dari Pulau Peng Peng Iblis juga datang? Haha. Ming Liang, maaf merepotkanmu karena aku telah datang. Suara yang tenang dan tenang, benar-benar sombong, dan mengesankan yang bergema di surga dan bumi. Dari mendengar suara Zhong Jue, keseluruhan pendeta Ming Liang berubah menjadi putih pucat. Chaotic Astral Ocean nomor 1, yang tak tertandingi ada di sini. Zhong Jue benar-benar datang. Bisakah 10 formasi ilusi pembangunan masih berlaku? Inilah yang disebut orang, jika Anda berpikir sesuatu yang buruk akan datang, maka itu akan datang. Zhong Jue adalah salah satu dari 2 orang yang ditakuti oleh pendeta Ming Liang hingga ke lubuk hatinya yang paling dalam, dan juga orang yang bisa menghancurkan lamunan pendeta Ming Liang sebelumnya. 50 praktisi ahli melayang di luar formasi ilusi pembangunan 10, dan dalam 10 formasi ilusi pembangunan ada beberapa abadi kuat longgar. Orang-orang dalam 10 formasi ilusi pembangunan sepenuhnya ditembaki oleh aura yang dilepaskan oleh partai yang terdiri dari hampir 50 orang. Mengenakan jubah biru gelap, Zhong Jue dan para jenderalnya berdiri di luar formasi ilusi pembangunan 10 yang menghadap masing-masing dari setiap dewa abadi dalam formasi. Meskipun 10 pengembangan ilusi formasi adalah formasi yang cukup hebat, itu tidak cukup untuk menghalangi iblis sensei tingkat tinggi Zhong Jue. Ming Liang, apakah Anda benar-benar ingin saya mengambil tindakan? Suara Zhong Jue tanpa henti bergema di seluruh gunung dan hutan antara surga dan bumi. Apakah dia benar-benar ingin Zhong Jue mengambil tindakan? Tentu saja tidak. Pendeta Ming Liang, dalam hatinya, merasa pahit tetapi bagaimanapun juga tidak kehilangan diagram surga sundering menjadi lebih penting. Utusan Realm Immortal akan turun ke alam mortal dalam 2 hari ini. Jika di saat-saat terakhir ini, diagram surga sundering akan diambil oleh musuh, ia percaya bahwa utusan Realm Immortal pasti akan sangat marah. Dengan demikian akan ada konsekuensi.
Brother Zong, jangan buang waktu dengan mereka, itu hanya formasi ilusi pembangunan 10. Dengan kami sekitar 50 orang di sini, saya sangat ragu bahwa kita dapat gagal menghancurkannya. Pulau-pulau Cloud mengalir, Guru Fu Yunzi berkata sambil tersenyum. Dia juga abadi-abadi, tetapi dia tidak memiliki koneksi dengan 6 besar benua Longlong. Ketika berbicara tentang formasi, ahli nomor 1 Chaotic Astral Ocean adalah Fu Yunzi. Meskipun 10 pengembangan ilusi formasi memiliki tujuan defensif, apa yang benar-benar mengerikan tentang itu adalah ilusinya. Selama semua orang tidak memasuki formasi dan kami hanya mencoba menghancurkannya dari jauh, maka kita tidak akan terpengaruh oleh kekuatannya. Jika orang yang mengendalikan formasi menolak serangan kami, maka kami akhirnya akan menghancurkan basis dari 10 formasi ilusi pembangunan. Fu Yunzi berkata dengan percaya diri. Zong Jue tersenyum dan mengangguk, berkata, semuanya, untuk sementara saya memberi perintah Fu Yunzi kepada semua orang. Zong Jue memiliki pemahaman tentang bagaimana menghancurkan 10 formasi ilusi pembangunan, tetapi jika dia benar-benar ingin menghancurkannya, hanya ada 2 metode. Salah satunya, Zong Jue harus bekerja sangat keras dan menghancurkan masing-masing dan setiap pangkalan formasi. Metode kedua adalah baginya untuk menggunakan serangannya yang paling kuat dengan senjata rahasianya yang paling kuat untuk langsung menghancurkan formasi. Sehubungan dengan senjata rahasia Zong Jue tidak ingin harus mengambilnya kecuali dia dalam situasi yang sangat berbahaya. Adapun pendekatan pertama itu terlalu membosankan. Zong Jue tidak mau repot dengan metode ini. Zong Jue ingin bawahannya mencoba melaksanakan rencana itu, jika tidak berhasil, maka mereka akan mempertimbangkan kembali. Tetapi pada saat itu, Senior Zong, suara Qin Yu bisa didengar. Melihat 3 aliran cahaya melesat, praktisi longgar di sekitar Zong Jue tidak mengambil tindakan untuk menghalangi lampu karena untuk 1 orang yang datang berkata, Senior Zong, dan 2, mengetahui kekuatan Zong Jue, mengapa mereka takut akan serangan siapa. Aliran cahaya berhenti di depan Zong Jue. Itu adalah Qin Yu, Hou Fei, dan He Yu. Senior Zong, sepertinya aku belum terlambat. Biarkan saya memperkenalkan 2 saudara saya kepada Anda. Orang ini adalah kakak kedua saya Hou Fei dan orang ini adalah saudara ketiga saya He Yu. Qin Yu tampaknya cukup santai saat mengatakan ini. Selama hari-hari di Pulau Devil Peng, Zong Jue memperlakukan Qin Yu dengan sangat baik. Ketika Zong Jue memandang Hou Fei dan He Yu, matanya tidak bisa tidak menyala. Monyet akuatik bermata berapi-api Zong Jue tampak sangat terkejut ketika melihat Hou Fei. Senior Zong, Anda tahu klasifikasi di Finbis Fei Fei? Qin Yu tampak sangat terkejut, karena menurut apa yang ia ketahui, diperkirakan hanya ada 1 monyet air mata yang berapi-api di seluruh alam mortal. Bahkan para ahli yang tak terhitung jumlahnya tidak akan memiliki cara untuk mengetahui jenis Divine Beast Hou Fei, yang berpikir bahwa hari ini, Zong Jue akan dengan mudah mengenali ini. Zong Jue tersenyum dan menatap He Yu sekali lagi. Hou Fei, kan ekspresi Zong Jue ketika melihat Hou Fei tampak jauh lebih ramah. Hou Fei menyapa Senior Zong. Hou Fei, meskipun tiran, otaknya sangat cerdas. Qin Yu tertawa dan berkata, Senior Zong, tidakkah Anda akan bertanya tentang masalah Paman Lan? Fei Fei adalah Paman Lan yang secara pribadi diambil sebagai murid. Oh, Zong Jue tampaknya sangat terkejut dan terlihat lebih ramah terhadap Hou Fei. Aku kebetulan mengetahui beberapa informasi tentang saudara lelakimu yang kedua ini, tetapi kakak lelaki ketigamu ini. Terus terang, aku tidak punya ide. Tidak aneh kalau kebetulan saya tidak tahu. Ada begitu banyak jenis Divine Beast di dunia, terutama para Divine Beast yang memiliki variasi. Kata Zong Jue sambil tersenyum. Tiba-tiba, dia menatap Fu Yunzi. Zong Jue segera berkata, cukup bicara, sekarang saatnya untuk mulai menghancurkan formasi. Qin Yu, Hou Fei, He Yu juga melihat ke arah Fu Yunzi. Fu Yunzi dan sekitar 50 ahli praktisi longgar di sekitarnya mulai menyerang formasi. Semuanya, aku tahu seberapa kuat kekuatan gabungan kita. Secara alami, kita tidak perlu benar-benar melewati formasi. Semua orang hanya perlu memusatkan serangan mereka hanya pada 1 titik. Pertahanan Ten Development Illusionary Formation tentu saja tidak akan mampu menghalangi kita. Ketika waktu itu tiba, akan sangat mudah untuk menghancurkan 10 formasi ilusi perkembangan sepenuhnya. Fu Yunzi 100% percaya diri. Semuanya, aku akan memulai serangan dan kalian semua akan menyerang lokasi yang sama yang aku serang.
Apakah semua orang mengerti? Fu Yunzi memandang semua orang. Semua praktisi yang longgar mengangguk. Para ahli samudra astral yang kacau di luar formasi ilusi pembangunan 10 semuanya memiliki kepercayaan 100%, sedangkan para dewa abadi yang tak terhitung jumlahnya di dalam formasi ilusi pembangunan 10 semuanya merasa tidak nyaman. Terutama pendeta Ming Liang yang mengelola formasi, ia merasa seperti semut di atas siput, sulit untuk tidak merasa gugup. Tapi terlepas dari itu, satu-satunya pilihan pendeta Ming Liang adalah bertahan. Untuk 10 pengembangan ilusi formasi, kontroler yang berbeda berarti tingkat kekuatan yang berbeda. Dengan pendeta Ming Liang mengendalikan formasi, kekuatannya jauh lebih menakutkan daripada ketika San Ku mengendalikan formasi. View rasanya seperti ruang itu terkoyak. Dalam sekitar 50 ahli, 5 dari mereka adalah praktisi kesusahan ke-12 dan banyak yang adalah Divine Beast. Kekuatan gabungan dari banyak ahli ini jauh lebih tinggi daripada kekuatan individu Zhong Jue. Selain itu, kekuatan gabungan 50 ahli semuanya diarahkan pada lokasi yang persis sama. Ruang di lokasi pada formasi yang diserang mulai robek. 10 formasi ilusi pembangunan dengan keras bergetar. 50 master ini terlalu kuat, bahkan air mata spasial muncul dan ada gempa spasial juga. Sebagian besar kekuatan gabungan diserap oleh air mata spasial, bagian lain dari serangan itu terus menembak ke dalam formasi. Pendeta Ming Liang tampak cukup hikmat, tubuhnya memancarkan sinar cahaya yang menyilaukan. Matahari yang membela formasi ilusi pembangunan 10 mengatakan, lawannya terlalu kuat, kekuatan formasi ilusi pembangunan adalah ilusinya, bukan kekuatan pertahanannya. Bahkan dengan saya mengendalikan formasi, saya tidak memiliki cara untuk sepenuhnya menolak serangan mereka. Saya tidak bisa menghentikan mereka dan dengan demikian harus membiarkan beberapa lewat. Ke-50 ahli yang tersebar di sekitar formasi. Kali ini, para ahli Chaotic Astral Ocean tidak lagi menyerang pada titik individu yang sama, serangan mereka sekarang mendarat jauh dari serangan satu sama lain. Tetapi meskipun mereka tidak menggabungkan kekuatan mereka, mereka mencapai hasil yang jauh lebih baik. Ini karena serangan mereka tidak lagi menciptakan air mata spasial, sekarang serangan meledak pada formasi pada saat yang sama tetapi pada area yang berbeda. Tidak baik. Pendeta Ming Liang jelas merasa, bahwa untuk sesaat, formasi didorong ke batas-batas toleransinya, segera pendeta Ming Liang mengeluarkan ledakan kekuatan, membiarkan beberapa serangan masuk ke dalam formasi ilusi pembangunan 10. Lumpur terciprat kemana-mana di dalam formasi ilusi pembangunan 10. Di luar Heavenly Palace, ada sekelompok abadi longgar kuat. Dewa longgar ini sangat jauh satu sama lain, sehingga mereka masih bisa menghindar. Ada lumpur yang meledak dan kerikil beterbangan. Masing-masing dan semua dewa yang longgar panik dan berlari ke segala arah untuk menemukan tempat berlindung. Haha. Mendadak, Tawa nyaring ini bergema di langit dan bumi. Pada saat ini bayangan emas melesat menuju lokasi dari jauh, dan di belakangnya ada puluhan bayangan mengikuti dengan cermat. Zhong Jue, kecepatanmu benar-benar cukup cepat. Setelah mendengar ini, wajah pendeta Ming Liang menjadi pucat. Di alam mortal, hanya satu orang lain yang berani memanggil Zhong Jue dengan nama. Satu-satunya ahli tak tertandingi lainnya, pemimpin klan-klan naga, Fang Tian. Meskipun kecepatanmu cepat, sampai sekarang, kamu belum menghancurkan 10 formasi ilusi pembangunan. Anda belum menghancurkannya, jadi izinkan saya mencobanya. Ketika siluet emas mengatakan ini, seluruh tubuhnya langsung berubah menjadi naga emas yang sangat besar. Naga emas itu mengukur panjang 1 kilometer yang menakutkan, masing-masing sisik emas naga itu membuat para penggunanya merasakan tekanan yang mengerikan. Tubuh drakonik yang sangat besar memancarkan aura dominasi dan kedua mata naga ini memancarkan udara arogan, seolah-olah melihat ke bawah di seluruh dunia. Divine Dragon Tracing Tile. Hanya ekor-ekor yang tampak seperti gerakan yang bisa meruntuhkan seluruh bidang. Jatuh. Seluruh 10 formasi ilusi pembangunan langsung bergetar hebat. Pada saat ekor menabrak formasi, pendeta Ming Liang, yang mengendalikan formasi, batuk dengan darah yang manis. Ekspresinya berubah semakin pucat maut yang disebabkan oleh kehilangan darah akibat cedera serius. Haha, Fang Tian, tanpa diduga, bahkan Anda tidak mematahkannya dalam satu pukulan giliran saya. Zhong Jue tertawa terbahak-bahak. Pada saat ini, Zhong Jue sepenuhnya berubah menjadi fata morgana emas yang bersinar dan mengeluarkan raungan yang sangat gila yang bergema di langit dan bumi.
Hanya melalui suara saja, seluruh area mulai bergetar. Cahaya keemasan bergegas menuju formasi ilusi pembangunan 10. Hanya satu tanda hubung. Puff suara yang tajam dan jernih bergema di seluruh, Fata Morgana emas tiba-tiba sudah tiba dalam formasi ilusi pembangunan 10. Tingkat ekstrim dari kecepatan menghasilkan serangan yang sama menakutkannya. Haha, Fang Tian, formasi telah dihancurkan oleh saya, sepertinya Anda masih tidak setara dengan saya. Zhong Jue tertawa terbahak-bahak. Fata Morgana emas bersinar kembali ke penampilan Zhong Jue. Jatuh. Naga emas surgawi sekali lagi, membenci ekornya dengan kebencian ke formasi ilusi pembangunan 10 yang sudah rusak. Seluruh formasi hancur karena terbuat dari kaca. Setiap pangkalan formasi terus meledak, formasi hancur total. Naga emas surgawi menghilang dan sosok Fang Tian muncul. Teruslah membual. Fang Tian tersenyum. Meskipun kekuatan pendeta Ming Liang ini tidak istimewa, dengan dia mengendalikan formasi ilusi pembangunan 10, jika saya pada awalnya tidak memberinya cedera serius, apakah Anda masih percaya bahwa Anda akan dengan mudah menghancurkan formasi Anda baru saja memanfaatkan posisi gentingnya? Zhong Jue tidak peduli, katakan itu yang kamu mau, formasi ini sudah rusak olehku. Pendeta Ming Liang tampak benar-benar pucat ketika dia melihat Fang Tian dan Zhong Jue berdiri di depannya. Fang Tian, Zhong Jue, kalian berdua, terlepas dari status Anda, kekuatan gabungan untuk menghancurkan formasi ilusi 10 pengembangan kuil King Su, hati pendeta Ming Liang penuh dengan kemarahan. Di hadapan dua ahli yang tak tertandingi ini, jika hanya satu yang akan diserang, pendeta Ming Liang akan tetap tidak mampu membalas. Tapi, tanpa diduga, kedua anomali ini menggabungkan kekuatan untuk menyerang. Bagaimana ini bisa tidak menyebabkan pendeta Ming Liang merasa sangat marah? Bahkan, formasi ilusi perkembangan 10, adalah formasi terpenting kuil King Su. Kehilangan formasi, untuk masa depan kuil King Su adalah kemunduran yang belum pernah terjadi sebelumnya. Oh, wajah Zhong Jue menjadi dingin. Dengan mata sedingin es, dia melihat ke arah Ming Liang dan berkata, apakah namaku sesuatu yang bahkan kau bisa katakan dengan santai? Wajah Fang Tian berubah sama dinginnya. Meskipun Zhong Jue dan Fang Tian bercanda dan tertawa satu sama lain, keduanya tidak peduli jika mereka saling memanggil nama satu sama lain, tetapi ketika orang lain memiliki keberanian untuk dengan santai mengatakan nama mereka, kedua wajah mereka menjadi sedingin es. Pendeta Ming Liang. Untuk Fang Tian dan Zhong Jue, hanya satu tangan yang diperlukan untuk membunuhnya. Bahkan sementara mengandalkan formasi, hanya salah satu serangan Divine Dragon Tracing Tail Fang Tian membuat pendeta Ming Liang terluka parah. Jika bukan karena formasi ilusi pembangunan 10, pendeta Ming Liang tidak akan mampu menahan bahkan satu langkah pun dari Fang Tian. Hewan-hewan surgawi unggul tidak hanya memegang status yang sangat dihormati, kekuatan mereka relatif terhadap praktisi lain di tingkat yang sama adalah yang tertinggi. Senior Zhong, lokasi diagram surga Sundering harus diketahui oleh pendeta Ming Liang. Mengapa tidak bertanya padanya, kata Qin Yu sambil tersenyum. Pada saat yang sama ini, Qin Yu, Hou Fei, Hei Yu semua terbang langsung ke sisi Zhong Jue. Fang Tian, ketika melihat Qin Yu dan dua saudara lelakinya, mengunci pandangannya ke Hou Fei. Monyet air bermata-mata berapi-api Fang Tian tampak sangat terkejut dan sekaligus menatap Zhong Jue. Zhong Jue tersenyum dan berkata, jangan heran, pria ini adalah Qin Yu, mengetahui kecerdasan Anda mungkin sudah mengerti, Hou Fei ini adalah murid senior Lan dan ketiganya adalah saudara. Stellar Tower, tentu saja misterius, bahwa senior Lan secara mengejutkan menerima monyet akuatik berapi mata sebagai muridnya. Luar biasa, sungguh luar biasa. Fang Tian berpikir dalam hati. Zhong Jue tiba-tiba berkata, Fang Tian, klan naga Anda sudah memiliki sepotong diagram surga Sundering. Diagram surga Sundering abadi yang longgar milik saya. Sambil mengatakan ini, Zhong Jue mengulurkan tangannya ke arah pendeta Ming Liang. Apa klan naga memiliki andil dalam menghancurkan formasi ilusi pembangunan 10? Selanjutnya, untuk Heaven Sundering Diagram, bukankah lebih baik untuk memiliki lebih banyak potongan? Saya tidak datang ke sini dan membantu amal. Saat dia berbicara, Fang Tian mengulurkan tangan ke arah pendeta Ming Liang. Wajah pendeta Ming Liang sejenak berubah merah padam. Zoom aliran cahaya merah, pendeta Ming Liang segera muncul beberapa ratus meter di udara. Bagian longgar dari abadi dari diagram surga Sundering adalah bagian abadi kita.
Bahkan jika saya mati, tidak peduli seberapa keras Anda mencoba, Anda tidak akan mendapatkannya. Yang Mulia Ming Liang terpancar dengan kebencian. Fang Tian dan Zhong Jue menatap kosong. Segera setelah satu pandangan lagi, mereka berdua secara bersamaan mulai tertawa terbahak-bahak. Haha, betapa lucu, di depanku kau masih memikirkan kematian, jika aku tidak membiarkanmu melakukannya, bagaimana kau bisa mati? Suara Fang Tian bergema di seluruh langit dan bumi. Fang Tian dan Zhong Jue tiba-tiba menghilang hanya dengan usaha sekejap. Zhong Jue sudah memegang leher pendeta Ming Liang. Dia tertawa sambil menatap Fang Tian dan berkata, Fang Tian, dalam hal kecepatan, kamu tidak secepat aku. Sepertinya ini bagian dari diagram surga sundering milikku. Oke kakak, terima kasih, nanti kita lanjut lagi ya.